Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya di rumah, live streaming, tapi kita harus tetap semangat. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau senang hati kita mau angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita mau puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami ibadahnya di rumah, tapi kami mau belajar taat, kami belajar setia. Tuhan, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sepakat berkata amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Nah, sekarang Cici mau ajak, ada satu pujian lagu yang mengatakan dalam suka dan duka kita mau tetap tersenyum. Yuk kita belajar ya. Semuanya bangkit berdiri. Semangat ya. Nanti di bawahnya ada tulisan, ada liriknya. Ya, yang penting ya semuanya ya. Yuk kok.
terluka, kita mau tetap tersenyum karena Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Nah, saat ini kita mau angkat satu pujian. Yesus di dalam rumahku. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Pakai bahasa Inggris. Yuk semuanya ya. 1, 2, 3. When Jesus in the family, happy happy oh, happy happy oh, happy happy oh. When Jesus in the family, happy happy oh, happy happy oh. Nah, Cilovina, kita pakai bahasa Sunda ya. Ayo nanya. 1, 2, 3. Gusti ngamuji hati, adik-adik, nah kita juga mau pakai bahasa India. Ya semuanya kita belajar ya. Yuk. Jadi Yesus harus tetap semangat ya. Yuk, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Yuk, semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kami anak-anak Tuhan. Kami anak-anak
hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semangat harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi diri kami bernyanyi. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi bukan sekedar harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi. Kami bernyanyi untuk memberi. Kami bernyanyi untuk memberi. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan buat kami Tuhan, untuk setiap anak-anaknya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Tuhan, ketika kami bernyanyi, ketika kami memuji Tuhan, bukan sekedar kami bernyanyi dan memuji Tuhan, tapi kami membawa hati kami, hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjadikan kami menjadi anak terang-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan yang selalu pimpin kami, Tuhan yang selalu menutupi setiap langkah hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami siapkan telinga kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami belajar taat dan setia Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati untuk Cici Krisna yang kamu bagikan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus hidupnya, setiap langkah hidupnya ya Tuhan. Bapa, kami siap Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jagai Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, Kau yang lindungi Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan kami bisa berkunjung bersama-sama Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat kebanyakan firman Tuhan ya adik-adik. Dadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi ya. Walaupun di rumah tetap semangat. Tadi kita udah muji Tuhan, sudah berdoa. Nah sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat gak minggu lalu yang cerita siapa? Maria ya atau Cik Maria. Cik Maria cerita tentang seorang tokoh yang berani melawan raja karena kebenarannya, karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Siapa ya namanya? Oh, Daniel. Ya, Daniel.
Puji Tuhan, anak-anak pasti masih ingat ya, karena baru seminggu, jangan dilupakannya. Minggu kemarin kalian mendengar cerita tentang Daniel. Nah, sekarang Cici juga masih mau melanjutkan tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hebat, yang berani membela kebenaran, yang tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena mereka tahu mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hadiahnya luar biasa, penyertaannya luar biasa, perlindungannya juga luar biasa. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang 3 sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau disingkat jadi SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik nanti bisa buka baca Alkitabnya di Kejadian 3 ya. Adik-adik bisa baca. Karena itu panjang, jadi Cici nggak baca sama-sama ya, cuma sebagian-sebagian aja yang nanti kita lihat sama-sama. Nah, ceritanya begini. Setelah kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang namanya Yoyakim, ketika tahun yang ketiga Yoyakim menjadi raja atas bangsa Yehuda selama 3 tahun. Nah, pada tahun itu Yehuda diserang atau dikepung oleh kerajaan dari Babel, yaitu yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, setelah itu karena kalah nih, kerajaan Yehuda kalah, semua orang ditawan. Nah, dibawa ke Babel, termasuk anak-anak muda yang gagah berani, termasuk harta kekayaan yang ada di kerajaan Yehuda dibawa untuk ditaruh di kerajaan Babel. Nah, ada 3 tokoh temannya Daniel ya, karena Daniel sudah diceritakan minggu lalu, jadi Cici mau ambil yang 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego juga dibawa. Nah, ketika mereka mengalami masa pembuangan atau masa menjadi tahanan di Babelonia atau di Babel, mereka sama seperti yang lain. Cuma karena mereka taat setia kepada Tuhan, mereka diberikan hikmat, pengertian, akal budi yang lebih daripada orang-orang Israel yang waktu itu dibawa ke Babel. Nah, waktu sebelum cerita Sadrak, Mesak, Abednego ini, Daniel kan sudah bisa menyelesaikan masalah Raja Nebukadnezar. Sampai akhirnya Daniel ini diberikan kesempatan untuk memimpin semua orang Israel yang ada di Babelonia. Tapi si Daniel bilang begini, Tuhan, terlalu besar tugasku, katanya. Kepercayaan yang kau berikan padaku terlalu luar biasa. Boleh nggak kalau seandainya sebagian pekerjaanku diserahkan kepada sahabat-sahabatku yang baik dan setia? Siapa itu? Ada Sadrak, ada Mesak, Abednego. Lalu diberikanlah kekuasaan itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah mereka diberikan kekuasaan, nah masa Daniel ini udah selesai. Nah, sekarang masa Sadrak, Mesak, Abednego. Suatu hari ya, orang lihat Sadrak, Mesak, Abednego ini rajin ibadah, rajin berdoa. Nah, ada yang gak suka sama dia. Masa dia berdoanya begitu sih? Masa dia menyembah Tuhannya kayak gitu sih? Nah, ada yang tidak suka. Nah, akhirnya yang tidak suka ini gosip, bisik-bisik dengan temannya, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Nah, karena dia merencanakan sesuatu yang baik, datang pengumuman, lihat aja, nanti pasti Sadrak, Mesak, Abednego akan dihukum karena mereka berdoanya atau menyembahnya nggak kepada raja. Wah, tibalah di saat dimana seluruh orang yang ada di Babel itu harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, yang tinggi besar seperti Nebukadnezar ya, raja. Patungnya dibuat dari emas dan lain sebagainya, bagus, luar biasa. Tiba semua dikumpulkan di halaman kerajaan itu. Semua menghadap ke patung yang besar. Nah, lalu raja memerintahkan seluruh orang yang ada di tempat ini harus menyembah kepada patung. Nanti kalau ada trompet, sangkakala, rebana, kecapi dibunyikan,
bersama-sama dibunyikan, dihitung 1, 2, 3 semua alat musik bunyi, kalian harus tunduk sampai ke tanah untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Nah, pengawalnya itu hitung. Siap, pemain musik siap, katanya ya, dihitung. Nanti aku hitung sampai 3, kalian bunyikan ya. Tiba-tiba dibunyikan, dihitung 1, 2, 3, tretetetetet, bong 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 bong, kering kering kering, semua alat musik berbunyi. Nah, setelah bunyi semua rakyat yang ada di situ tunduk sampai ke tanah. Ketika mereka semua tunduk, ternyata nggak semua loh tunduk. Ada yang masih berdiri, yaitu 3 orang berdiri. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdiri bertiga dengan gagah. Setelah mereka selesai menyembah kepada patung, raja melihat, pengawal juga melihat, kok ada yang tidak menyembah kepada patung berhala itu, patung yang patung emas yang Nebukadnezar itu. Tahukah apa yang terjadi? 3 orang itu, kemari, maju, katanya. Dibawanya Sadrak, Mesak, Abednego sama pengawal menghadap raja. Kenapa kamu tidak menyembah patung yang kubuat? Katanya. Lalu Sadrak bilang begini, aku tidak akan menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Aku tidak akan menyembah kepada berhala, karena aku punya Tuhan yang aku puji dan aku sembah. Dialah Tuhan yang mencipta. Dialah Tuhan yang penuh kasih sayang. Katanya ya, dia bilang begitu. Aku punya Allah yang luar biasa. Lalu, tapi kamu kan ada dalam tawanan, berarti kamu harus taat kepada raja yang memimpin kamu saat ini. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka tetap berdiri tegak, gagah. Mereka tidak mau menyembah. Oke, aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kalian bertiga tidak mau menyembah kepada berhala atau kepada patung yang aku buat, akan kuhukum kalian. Akan kuhukum supaya kamu binasa. Dia bilang, Sadrak, Mesak, Abednego ini bilang begini, Tuanku Raja, aku percaya aku punya Allah yang sanggup menyelamatkan aku. Aku percaya aku punya Allah yang sanggup menolong aku, menolong kami bertiga. Kata raja bilang, ayo tunjukkan. Kalau aku kasih waktu 1, 2, 3 kamu tidak tunduk, maka kamu akan kuhukum. Apa yang terjadi? Raja menghukum. 1, 2, 3, semua berbunyi. Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Wah, Nebukadnezar marah. Dia ambilnya api saat itu yang ada dekat dia. Aku marah, akan kuhukum kalian. Nyalakan api, tungku api atau dapur api yang biasa dipakai buat memberi kehangatan. Tapi bukan 1 kali panasnya, buat sampai 7 kali panasnya. Sampai 7 kali panasnya. Wah, 1, 2, 3 aja orang udah kepanasan. Bisa orang yang dekat api itu bisa mati, kebakar. Ini sampai 7 kali. Ikat mereka, 3-3-nya diikat pakai tali. Bawa dia sampai ke tempat pembakaran. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego tetap gagah dia berjalan. Karena mereka yakin Allah akan menolong. Allah akan menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi? Orang yang mendorong Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api aja mati kena panasnya. Apalagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dijatuhkanlah mereka ke dalam dapur api. Ya, lalu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur api itu yang panasnya 7 kali lipat. Diperhatikan, tidak kecium bau. Diperhatikan lagi, dilihat lagi, kok nggak ada yang teriak, kok nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba lihat, loh, bukankah tadi yang dimasukkan ke dalam dapur api itu 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kenapa sekarang jadi 4?
apa? Loh, kok yang satu itu bercahaya seperti dewa katanya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego dan ada satu lagi. Ternyata ini Tuhan atau malaikat Tuhan yang diutus untuk melindungi dia karena ini bercahaya, lebih bercahaya dari api. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego tetap berdiri, tetap senang dia di dalam dapur api. Lalu dilihatnya lagi, iya ada 4. Kalau begitu, panggil mereka keluar. Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api. Kemari, katanya raja. Lalu keluarlah mereka bertiga. Yang satu kemana? Sadrak, Mesak, Abednego. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi gak ikut keluar. Yang satu lagi di dalam. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, maka Tuhan pun pergi meninggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dilihati rambutnya nggak kebakar, kainnya, bajunya utuh, nggak kecium bau gosong, nggak kecium bau yang tidak enak seperti kain kebakar kan bau, rambut kebakar bau. Wah, satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar, bajunya, ujung bajunya pun tidak terbakar. Luar biasa. Wah, katakan seperti apa yang telah kukatakan, katanya si Abednego ya, bahwa kami bertiga punya Allah yang luar biasa yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami. Nah, sekarang terbukti bahwa Allah kami hebat, Allah kami luar biasa, Allah kami Allah yang sanggup melakukan perkara yang hebat, yang besar. Nah, setelah itu Sadrak dan Mesak Abednego udah selamat. Lalu karena peristiwa itu Raja Nebukadnezar bilang, mulai saat ini tidak boleh ada yang menghina, mengejek, atau menjatuhkan, atau membuat malu dan lain sebagainya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama seperti Daniel, cuma Daniel masuknya ke lubang singa. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini masuk ke dalam dapur api. Nah, sejak saat itu Raja Nebukadnezar bilang, siapa yang menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dibinasakan, harus dibunuh. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak pernah kita bayangkan. Orang bisa merancangkan kejahatan buat kita, tapi Tuhan akan menolong kita. Syaratnya satu, kita dekat sama Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita sudah belajar setia seperti itu, orang mau bilang apapun tidak akan mempan kepada kita. Karena apa? Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Jadi adik-adik, belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego yang setia kepada Tuhan, kepada Allah. Kita juga mau belajar bahwa kita harus setia, harus taat kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang kita puji, kita sembah, yang mau berkorban untuk kita. Nah, sekarang kita juga mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Apapun kehidupan kita mau serahkan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita mau belajar setia kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kondisi kita di rumah, mari kita tetap belajar setia dan taat. Saya mau tanya nih, adik-adik setia nggak mengikuti ibadah sekolah minggu online? Setia? Puji Tuhan. Saya percaya adik-adik setelah mendengar cerita ini, nanti adik-adik baca ya kitab Daniel pasalnya yang ketiga tentang pembakaran api ya, di mana teman-temannya Daniel yaitu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam. Adik-adik baca.
Ya kan sekarang cuma dengar cerita, Cici cuma ngebahas sedikit, tapi nanti adik-adik baca sendiri, adik-adik akan mengerti bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan, mau belajar taat setia kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, kita mau belajar setia dan taat kepada Tuhan. Percaya adik-adik, Tuhan pasti tolong kita. Oke, cerita Cici sampai di sini ya. Saya yakin, saya percaya anak-anak diberkati dan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat karena Tuhan kita hebat. Oke. Nah, sebagai akhir kita mau tutup firman Tuhan hari ini, ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah sekolah minggu, untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar melalui cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, tentang 3 pejuang yang luar biasa yang mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan, bahwa Tuhan akan menolong mereka di dalam masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daniel yang boleh setia kepada Tuhan. Tuhan, kalau mereka boleh diselamatkan, kami percaya Tuhan akan tolong dan selamatkan kami. Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati teman-teman kami, orang tua kami semua Tuhan, agar kehidupan di masa saat ini, berkat-berkat Tuhan tetap tercurah atas kehidupan kami. Kami boleh bersyukur dengan segala keadaan kami. Jauhkan kami ya Tuhan Yesus dari segala mara dan bahaya, sakit penyakit, roh maut, roh kecelakaan, semuanya itu Tuhan kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa juga berikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh belajar di rumah, untuk semua apapun yang diberikan oleh pihak sekolah, pihak gereja melalui sekolah minggu, biarlah kami boleh pelajarinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami tidak akan takut dengan apapun, kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau akan menolong kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita lewat online ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan pujian yang berbeda, cerita yang berbeda, pokoknya semuanya dengan yang berbeda tetapi satu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.